Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat kesehatan, panjang umur, badan sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani hidup ini. Terlebih ini adalah malam yang diberkahi. Kita malam ini masuk malam ke-8 di bulan Dzulhijjah. Berarti 8 Dzulhijjah ini adalah hari Tarawih. Nah, disuruh juga kita untuk menghidupkan malam tersebut. Ya, malam ini kita isi dengan majelis ilmu, termasuk lagi besok lusanya adalah hari Arafah. Alangkah baiknya kita berpuasa di 2 hari tersebut kalau bisa. Kenapa? Jarang Nabi ditanya, hadis diriwayatkan dari Abu Qatadah, Nabi pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Kata Nabi dalam sabda beliau, yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosanya setahun yang lewat dan setahun yang berikutnya, atau setahun yang akan datang. Jadi alangkah baiknya kita pergunakan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Dan amal ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini yudha'afu wal 'amru fihinna. Amal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yudha'afu, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah di 700 dha'fin, sebanyak 700 kali lipatnya. Jadi pas benar ini kan kita momennya waktunya pas. Dan kemudian salat dan salam kita tujukan, kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita tauhid dulu. Pembahasan kita adalah tentang segala yang mungkin yang dikekalkan oleh Allah di halaman 20. Yang dikekalkan oleh Allah, samakah dengan Allah kekal? Jelas tidak. Allah bersifat tidak, la awwala lahu. Allah tidak permulaannya, tidak ada permulaannya. Sedangkan ini kan asalnya tiada menjadi ada, kemudian dikekalkan oleh Allah. Nah, jadi kita tidak boleh menyamakan, oh ini sama kekal dan Allah bukan. Allah laisa kamitslihi syai'un. Artinya di sini Allah berbeda, kan sifat Allah apa? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah berbeda dengan yang baru atau hal-hal yang baru, yang asalnya dimulai dari tiada menjadi ada dan akhirnya dikekalkan oleh Allah. Itu ada berapa? Ada 10 perkara. 1, kita ulangi sedikit, segala ruh manusia dan lain. Nah, ruh ini dikekalkan oleh Allah. Jasadnya hancur. Yang kedua apa? Nah, pembahasan kita semakin anti-budzana, yaitu adalah tulang ekor atau tulang sumbi.
dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Muslim, kullu bni Adam, kata Nabi kita, setiap anak Adam, setiap manusia yakul turab akan dimakan tanah. Artinya jasadnya akan hancur. Illa ajabat zanab, kecuali tulang ekor atau tulang sulbi. Nah itu dalam hadis Nabi, minhu khuliqa, dari situlah manusia tadi diciptakan. Nah dari situ diciptakan wafi yurakab, dan padanya akan disusun kembali nanti. Jadi kalau bahasa ini patokannya dari tulang ekor atau tulang sulbi tadi. Nah berarti ini apa? Dikekalkan oleh Allah. Jasad yang lain hancur. Kulit jelas hancur. Kulit manusia ini paling bertahan berapa hari? Dimasukkan dalam tanah, selesai, habis hancur. Apalagi tulang bisa hancur. Rambut memang proses rambut biasanya agak lama hancurnya, cuma tetap akan hancur. Nah tetap akan hancur. Apalagi jelas nilainya hancur semuanya kecuali dari tulang ekor atau tulang susu. Nah itu diantaranya. Jadi yang lainnya hancur, jasadnya hancur itu wajar. Kita dalam proses proses kematian manusia dalam hitungan beberapa jam, mungkin setelah meninggal dunia itu masih hangat. Nah, dalam sekian jam itu berubah menjadi dingin. Bahkan dengan berhentinya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, akhirnya kalau bahasa ininya kan semuanya seperti pembuluh darah akan pecah sendiri. Jadi orang diketemukan mayatnya di pinggir di hutan misalnya. Nah itu kan rata-rata darah keluar darah dari hidung, dari mulut. Ini apa? Karena dalam hitungan berapa jam itu akan pecah pembuluh darah karena tidak berfungsi lagi. Nah, tidak berfungsi lagi. Disitulah proses kehancuran akan semakin membusuk dalam hitungan hari, membusuk. Tinggal tulang pun akan hancur juga, rambut pun akan hancur juga, kecuali apa? Tulang ekor adul zanab tadi. Nah, yang ketiga adalah tubuh segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Sudah hadisnya kan untuk di antara hadis keutamaan sholawat di hari Jumat, hadis dari Imam Ahmad, inna afdhala ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya atau bahwasanya hari yang paling afdal di antara kalian adalah hari Jumat. Hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida. Di hari Jumat diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi qubida. Di hari Jumat diwafatkannya Nabi Adam. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'iqah. Di hari Jumat ditiupnya sangkakala dan terjadinya hari kiamat. Fa'aksir min as-salati fihi, maka perbanyaklah kata Nabi kalian membaca salawat di hari Jumat tersebut. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rufatun 'alayya. Maka sesungguhnya salawat kalian akan diperlihatkan kepada aku atau disampaikan kepada aku. Terus ada sahabat Nabi yang bertanya, "Kaifa tu'ad salatuna wa qad aramta ay balida?" Bagaimana salawat kami ini diperlihatkan, disampaikan kepada engkau wahai Rasulullah, sedangkan engkau nanti jasadnya akan hancur. Qad aramta, ya, sungguh akan hancur. Ay balita, sama artinya hancur. Kemudian Nabi bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah akan innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi
untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad nabi masih utuh. Sudah kita penjelasannya itu kan di antara salah keistimewaan yang terlebih lagi pada nabi kita. Bahkan sampai beliau meninggal dunia pun ada yang berniat jahat mengambil jasad nabi kita. Itu kan sudah kemarin tuh misalnya Pak di zaman pemerintahan Sultan Nasruddin Az-Zinki. Waktu terjadi peperangan salib, ada 2 tentara salib yang menyamar menjadi jamaah haji, masuk kota Madinah, menyewa rumah persis di depan kubur Nabi kita. Zaman itu. Kalau zaman sekarang ya jelas itu kawasan persis itu di halaman Masjid Nabawi. Nah, ternyata mereka menyewa ini tujuannya untuk menculik jasad Nabi dengan membuat terowongan bawah tanah. Nah, semuanya atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah, Allah menjaga jasad para nabi-nabi termasuk nabi kita. Allah mimpikan siapa? Mimpikan Sultan Nasruddin Az-Zinki yang berkuasa saat itu bertemu dengan nabi kita. Dalam mimpinya Sultan Nasruddin tadi, Nabi berpesan mengatakan, ini ada 2 orang yang ingin menculik jasadku, mengambil jasadku. Ciri-cirinya 2 orang ini. Ya, Nabi sebutkan ciri-cirinya. Kemudian Sultan Nasruddin Az-Zinki ketika beliau bangun langsung memerintahkan pasukannya dari Baghdad, itu kan perintah tersebut dari Irak, untuk mencari 2 orang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi kita tadi, dan dapat diketemukan. Setelah itu terbukti sudah menggali terowongan, cuma belum sampai. Akhirnya kedua orang tadi ditangkap, kemudian dihukum mati. Atas perintah Sultan juga dibuat sekeliling kubur Nabi kita, di sekeliling bukan persis lah, kan di samping ada kubur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada kubur Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya di sekeliling digali, sekeliling itu kemudian dimasukkan timah cair, karena zaman itu belum ada semen seperti kita. Kalau kita mungkin zaman sekarang diberi semen cor, nah, supaya jangan ada lagi yang mungkin berniat jahat mengambil, ada yang berniat mengambil jasad Nabi kita dari bawah tanah. Nah, ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Allah jaga, termasuk Masjid Nabawi pernah terjadi kebakaran. Pertama kejadian itu akibat kelalaian si penjaga pelayan masjid, terbakar Masjid Nabawi. Ketika api membakar seluruh bangunan Masjid Nabawi sampai ke mendekati Ghurfatun Nabawiyah. Nah, mendekati kubur Nabi, api tersebut langsung padam. Termasuk di tahun 800, kalau tidak salah itu 840 Hijriah. Pernah kejadian kebakaran Masjid Nabawi diakibatkan petir menyambar menara masjid, membakar seluruh bangunan masjid. Ketika api tersebut mendekati kubur Nabi kita, langsung padam. Nah, ini artinya apa? Allah menjaga jasad para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, yang Allah kekalkan segala yang mungkin. Artinya ini makhluk juga nih. Asalnya makhluk nih, dari tiada jadi ada. Kemudian Allah kekalkan adalah yang keempat, tubuh orang yang mati syahid. Tubuh orang yang mati syahid. Nah, contohnya apa? Oh ya, nah, para syuhada pernah diriwayatkan pekuburan Uhud kebanjiran. Nah, kebanjiran
Jadi waktu itu banjir melanda di sekitar pekuburan Uhud, makam syuhada Uhud yang meninggal dalam peperangan Uhud. Kemudian di situ kan yang meninggal syuhada Uhud itu pasukan kaum muslimin 700 orang, yang meninggal 70 orang. Dari 700 berarti 10%. 10% nanti ceritanya kenapa sampai banyak memakan korban. Jadi waktu itu kuburan Uhud pernah kebanjiran, akhirnya ini yang namanya struktur tanahnya, kalau kita kan tanahnya padat, kalau situ mungkin ya di sana tanahnya pasir, akhirnya terbongkar, kelihatan para syuhada Uhud yang meninggal dalam peperangan Uhud yang dimakamkan di sana. Nah, ternyata jasad mereka tidak hancur. Tidak hancur. Luar biasa ya. Salah satu karamat para syuhada. Jarang-jarang kita kan mendengar karamat para sahabat Nabi. Mungkin kalau kita mendengar karamat para aulia Allah itu mungkin sering. Nah, rancak kalau bahasa Banjarnya. Tapi kalau para sahabat Nabi itu jarang. Karamat Sayyidina Abu Bakar ada, karamat Sayyidina Umar ada. Itu bahkan sampai sekarang karamat Sayyidina Umar masih terasa, itu Sungai Nil di Mesir. Karamat Sayyidina Utsman, karamat Sayyidina Ali ada. Kenapa jarang terdengar? Nah, karena karomah itu jarang terdengar. Karamat para sahabat memang ada, tapi jarang terdengar karena masih ada Nabi kita. Diibaratkan Nabi ini kan cahaya matahari, diibaratkan dengan cahaya lilin. Tentu cahaya lilin itu tidak berguna apa-apa dibandingkan cahaya matahari. Nah, namun ketika cahaya matahari tidak ada, artinya Nabi sudah wafat. Para sahabat sudah tidak ada lagi. Cahaya redup sedikit pun itu sangat bermanfaat. Anggaplah seperti cahaya kunang-kunang yang menerangi di tengah kegelapan malam, itu sangat berguna sebagai penunjuk jalan di tengah hutan. Nah, itulah mungkin sedikit zaman sekarang ini sedikit langsung timbul. Kenapa? Padahal diberitakan itu kan dibanding dengan sahabat Nabi, ya jelas para aulia Allah ini kan sudah tinggi derajatnya, tetap lebih tinggi derajat para sahabat Nabi. Nah, jadi masing-masing ada karamat. Ini karamat apa nih? Ini karamat para syuhada Uhud, sahabat Nabi yang meninggal syahid di peperangan Uhud. Ternyata kelihatan kan tanahnya terkikis waktu banjir tadi, kelihatan jasad mereka masih utuh, bahkan darah mereka mengalir. Nah, ini artinya apa? Inilah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Jasad mereka kan barahyun rabbihim. Mereka itu apa? Hidup di sisi Tuhan mereka, yaitu di sisi Allah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam, Allah lah yang Maha mengetahui. Nah, ini para syuhada pernah diceritakan juga oleh Imam Sya'rani. Contoh juga ini. Cucu Rasulullah Sayyidina Husain kan beliau terbunuh syahid dalam di Karbala. Nah, peristiwa Karbala, cucu Rasulullah jadian di 10 Muharram, akhirnya dipenggal kepala beliau. Nah, jasad beliau terpisah. Kalau menurut Al-Sunnah, kalau menurut keyakinan dari Syiah, itu kan jasad dan kepala beliau itu dimakamkan di Karbala. Tapi kalau kita Al-Sunnah, jasad beliau di Karbala, kepala beliau waktu itu dikuburkan, dimakamkan di daerah Asqalan itu daerah Palestina, berdekatan dengan Mesir. Nah, di zaman dinasti Fatimiyah dipindah dari kota Asqalan
kepala cucu Rasulullah tadi, Sayyidina Husain, dipindah ke Mesir, tepatnya di Masjid Sayyidina Husain di kota Kairo, Mesir, berseberangan dengan Jami' Al-Azhar atau berseberangan dengan Universitas Al-Azhar. Dengan Masjid Al-Azhar itu berseberangan Masjid Husain, dan disitulah dikuburkan. Menurut riwayat, ketika dibuka peti yang berisi kepala beliau tadi, setelah dibuka dilapisi dengan kain hijau, ternyata kepala cucu Rasulullah Sayyidina Husain ini masih mengalir darah beliau, darah segar. Kemudian berbau harum. Artinya apa? Tidak hancur. Nah, tidak hancur. Nah, ini salah satu tadi yang Allah janjikan tadi, orang yang meninggal syahid jasadnya masih utuh, tidak hancur. Fir'aun panjang masih utuh kena hancur itu. Nah, itu lain kisah itu kan. Itu kan dalam surah Yunus 7:11 itu. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi ayatun minal-ghafilun. Maka pada hari itu kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun, ya Allah. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda bagi orang sebelum kalian. Nih Allah, orang mampu jadi Tuhan, akhirnya mati. Seandainya Fir'aun itu benar-benar Tuhan, tentu kan Allah bersifat apa? Hayyun la yamut. Allah bersifat baqa. Ini pembahasan kita sudah. Ini berarti apa? Mati juga berarti Fir'aun bukan Tuhan. Nah, kenapa? Ini sebagai peringatan, pelajaran bagi orang sesudahnya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatin laghafilun, dan bahwasanya sebagian kebanyakan dari manusia ini melupakan tanda-tanda kekuasaanku ya Allah, tanda-tanda kebesaran. Nah, padahal di antara hikmah Allah mengabadikan jasad Fir'aun itu untuk pelajaran bagi orang sesudahnya, termasuk kita semua. Nah, termasuk kita semua. Ya, ada juga nama-nama. Jangan melihat jasad Fir'aun ya. Itu orang yang dilaknat oleh Allah. Justru nampak Allah di dalam Al-Quran dalam surah Yunus ini menyuruh kepada kita, ini jadikanlah sebagai pelajaran. Jadikanlah sebagai pelajaran. Oh, ternyata inikah yang bernama Fir'aun yang begitu berkuasanya di zamannya, dengan kekuatannya sebagai raja, tetapi akhirnya apa? Mati juga. Fir'aun tidak pernah sakit. Berarti kalau orang itu mengaku, aku tidak pernah sakit seumur hidupku, berarti mirip Fir'aun. Fir'aun juga aku bisa mematikan orang, bunuhnya mati. Tetapi ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, kita tahu semua sejarah. Nah, ketika sudah rohnya sebelum sampai ke kerongkongan, dalam riwayat hadis Fir'aun hendak mengucapkan kalimat tauhid, tetapi malaikat Jibril tidak terima. Kalau bahasa Banjarnya kada terima. Nah, akhirnya ini dalam hadis lah, berarti kisah ini jujur, memang benar ya, benar adanya, bukan cerita dongeng atau kisah-kisah ini. Ini benar adanya dalam hadis. Kemudian malaikat Jibril sumpalkan tanah ke dalam mulut Fir'aun. Akhirnya Fir'aun tadi tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Nah, malaikat Jibril tidak terima. Seandainya mengucapkan kalimat tauhid, ini Fir'aun Islam masuk surga. Cuma malaikat Jibril tidak terima. Memang semuanya itu atas kehendak Allah. Nah, mungkin itu aja dulu sampai mati saya nanti aras. Nah, aras ini kan mungkin pembahasannya ya. Aras, kursi, lauhul mahfuz, qalam, surga, neraka akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Nah, kemudian kita pikir sedikit tentang fikih, kita sampai sujud kepada masalah. Masih di pembahasan sujud, sedikit mungkin kita pembahasan sujud ini adalah
Di halaman 33, ini berapa kali kita ulang, mohon maaf, ulang-ulang supaya ingat. Sujud ini rukun sholat, berarti ketinggalan sujud tidak sah. Sujud 2 kali tiap-tiap rakaat. Syaratnya meletakkan dahi ke tempat sujud. Sudah pembahasan kita, jangan sampai ada yang menutupinya. Nih. Atau mahmul yang bawaan sholat, hati-hati. Pakaian atau sorban bisa contohin ya. Menutupi berarti ini bawaan kan ikut bergerak. Kalau ikut bergerak berarti ini bawaan kita dalam sholat, dalam sembahyang. Berarti ini kalau menutupi sujud berarti tidak sah sujudnya. Pada ibu-ibu tuh nampak bahasa bacanya talapung, jangan sampai menutup dahi. Laki-laki kopiah terlalu longok ke bawah sama, atau poni terlalu panjang, poni rambut menutup dahi tidak sah sujudnya. Kemudian yang kedua, mengenai dahi akan tempat sujud dengan berat kepalanya, bukan ditahan. Dengan berat kepalanya diberatakan kapas ada di bawahnya, kapas itu akan lembek, akan tertekan. 3, pinggang lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Nah, pinggang lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Jangan sama pinggang sejajar kepala dengan bahu. Ya jurut itu berarti merayap. Anak merayap itu. Tapi diharap sama. Yang keempat, meletakkan sebagian lutut, telapak tangan dan perut jari. Sebagian. Nah, sebagian, minimal sebagian. Nanti sunnah-sunnahnya. Yang kelima, meletakkan sebagian perut jari kaki. Nah, perut jari kaki. Berarti bagian perut jarinya lah, sebagian. Misalnya ibu jari kaki. Nah, berarti apa ibu jari kaki? Sah ya. Yang bagus itu sebagusnya. Kemudian ketika sujud sunnah meletakkan hidung, mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. 3 kali. Jadilah hidung ini hukumnya sunnah meletakkan hidung itu sebetulnya. Sunnah. Orang pakai masker berarti hukum asal makruh. Tetapi ya di zaman kita COVID-19 ini ya silahkan pakai masker karena dengan alasan darurat, jadi boleh ya. Tapi di saat normal tutup hidung makruh. Bahkan ada yang mengatakan cuma kita pendapat yang paling masyhur itu adalah makruh. Itu juga lah yang jadi perhatian, jangan diperdebatkan lagi tentang orang yang memakai masker. Silahkan pakai masker, silahkan. Kalau tidak ya masing-masing aja. Kemudian lagi sunnahnya apa? Sunnah membuka mata di kala sujud, jangan dipejamkan. Ini berpikir sunnah dibuka. Karena memperpikirnya kalau tak muring. Sunnah dibuka matanya. Nah, kemudian apa lagi? Sunnahnya juga nih kan ada apa semalam itu disunnahkan juga nih meletakkan tangan, 2 telapak tangan yang dalam jari, jadi sempurna lah kalimat nih semuanya, dan juga merapatkan jari jemarinya dan diarahkan ke arah kiblat. Jangan kayak orang push up. Nah, arahkan ke arah kiblat. Bibinian lah ketiak, jangan lagi buka-buka juga. Nah, jadi itu diantara sunnah-sunnahnya lah. Kemudian lagi juga nih merenggangkan kaki. Nah, antara 2 kaki itu bisa sekepala bisa atau apa sih ini kan sejengkal. Nah, jangan terlalu rapat kakinya. Kemudian juga disunnahkan tadi memisahkan tumit dari sejengkal atau jadi. Nah, kemudian di antara sunnah-sunnah yang lain tadi apa membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau orang itu pada membaca tasbih kok salah sembahyang sah tapi makruh. Nah, pokoknya intinya kayak aja. Kalau
Yang sunnahnya tadi ditinggalkan berarti makruh hukumnya. Artinya apa? Sunnah meletakkan hidung berarti menutup hidung makruh di saat normal lah, tidak terjadi. Lain di saat covid. Itu diantaranya contoh-contoh makruh dalam sholat. Termasuk itu adalah dalam hadis Nabi masul hasa. Makruh menyapu tempat sujud. Ada dalam hadis Nabi masul hasa itu makruh. Kalau dalam bahasa hadis itu kan menyapu kerikil. Hasa itu kerikil, batu kerikil. Batu kerikil. Nah itu kan zaman Nabi, lantainya lantai tanah, jadi menyapu batu kerikil karena lantainya lantai tanah. Kalau zaman sekarang, zaman kita ya juga alhamdulillah pakai karpet, pakai sajadah. Apa aninya? Contoh zaman sekarang, contoh misalnya ini telipat sajadah telipat atau alas sujud, terserah baik sorban ataupun kain yang lain. Misalnya telipat di sini, sajadahnya telipat di sini. Nah, ini seandainya dalam artian biarkan aja terlipat. Kada perlu ditekan dari atas, dari berdiri. Kena dalam hati nih waktu sembahyang, kena waktu aku sujud, kena anakku gawil sedikit. Nah, ini kan dari berdiri sudah terpikirkan. Rokok, nah selesai parap. Tidak, ini latih kayak aku. Mana bisa kali. Ini kada perlu, ini biarkan. Artinya jangan sampai mengganggu kekhusyuan kita dalam salat, dalam sembahyang. Lain halnya. Nah kalau Nabi tadi kan menyebutkan tentang kerikil. Lain halnya, contoh apa di tempat sujud kita ini ada debu. Nah, kalau aku sujud otomatis kayaknya terhisap debu. Sama ulun kan tidak tahan ada terhisap debu ya semua batokan gatal banget. Jadi ini debunya banyak banget atau ada apakah? Atau contoh lain misal ada contoh langsung aja kerikil kan misalnya yang tajam. Nah, ini berarti kita harus apa? Otomatis harus disingkirkan, dijauhkan. Bolehlah kita menyapunya. Boleh kalau bisa, kalau ingin juga kata Nabi, pawahidatan, satu kali saja. Sudah. Misalnya memang ini memudaratkan, contoh apa tadi, ada duri kah, ada paku kah, ada pokoknya itu memudaratkan lah, atau debu kah misalnya mengganggu kita bernapas. Ya, cukup sekali saja atau pokoknya yang membahayakan lah, cukup sekali aja, sekali. Jangan itu melak mengadangnya. Ngopel. Batal semuanya kebanyakan gerakan. Nah, cukup satu kali saja. Bisa ada batu misalnya menghalangi sujud kita. Batu kerikil tajam, ada sekali ya. Jangan banyak gerakan syaratnya lah. Jangan banyak gerakan karena dalam mazhab kita Syafi'i ini jangan kalau banyak gerakan itu akan membatalkan sholatnya. Nah, akan membatalkan sholatnya. Itu juga hal-hal yang makruh lah. Hal-hal yang makruh dalam dalam sholat, termasuk dalam keadaan sujud tadi. Ulun tadi, kenapa mencontohkan menyentuh batu tadi? Karena biasanya kan anak sujud sama nang sajadah terlipat tadi. Nah, kalau yang akhirnya nampak memikirkan itunya aja, nanti pikirkan. Padahal kada ada hubungannya dengan ini, justru akan mengganggu khusyuknya sholat seseorang. Fokusnya apa? Justru fokusnya ke sajadah terlipat. Padahal kita disuruh apa? Fokus kita, pandangan kita waktu sholat itu ke tempat sujud. Dalam hadis kan inna rahmatallahi itu wajib. Apa wajib?
Karena rahmat Allah itu ada mengarah di tempat sujud kita. Ya kita waktu berdiri sujud jangan ke atas, melihat ke atas ke kiri ada kucing lalu misal, itu makruh juga, makruh. Lain hanya darurat. Nabi pernah waktu peperangan, nah menoleh itu kan lain halnya melihat pasukan musuh kalau tiba-tiba datang. Ini apa? Ini tanpa darurat sama kita ke atas itu makruh. Nah ini kan berpikiran macam-macam. Nah kaum masjid ketika menyalakan lampu atau tuh kipas angin, nah ini akhirnya kemana-mana pikiran, jadi tidak masuk. Oleh karena itu makruh hukumnya ini melihat ke atas atau menoleh ke kiri ke kanan tanpa sebab, tanpa hajat, tanpa hajat. Lain hanya kalau ada hajat, contoh kita mau anak halus, ada anak rumah di samping sungai, bisa pintu terbuka. Nah ini masih merangkap, penting kau biarkan aja, apa boleh jalannya makruh kalau tinggalan anak tadi kan di jalan. Nah boleh menoleh aja, bukan nih jangan sampai itu kan alasannya ada hajat darurat. Ada hajatnya darurat sama misalnya pakai obat nyamuk bakar, mau sembahyang apa nih pindah buang angin, atau misalkan sembahyang jamnya makruh mana, pada higanya tuh mau sembahyang kita bakar aja ya udah kan kata sempat apa lagi. Ini kalau keadaannya ada hajat darurat silakan boleh menoleh aja, bukan paling kayak ini batal. Ya jurun kisah nampak ada bapak menyambut ngarannya sekiranya sudah meninggalan juga kisah Pabai ini ketujuh nampak ketujuh sidin imam maghrib. Jadi imam ini kan ya namanya anak-anak di belakang banyak maghrib sembahyang berjamaah. Akhirnya Pabai ini di belakang waktu membaca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, jangan di belakang bawa ujiakan. Nah, cuma ngarang kakanakannya bepandiran kita bertangguhan nahnya. Tangguhan yang dibaca Pabai ini Fatihah tangguhan kuliah yang kulhuwallah. Nah, ngarang kakanakannya bepandiran di belakang. Rupanya Pabai ini panas mendengar pandiran kakanakan. Nah, panas dia langsung dipalingi sidin ke belakang. Belum panto kakanakannya. Nah ini apa? Dua pembatal sholat. Pertama berucap belum tentu kakak-kakak itu batal. Selain dari bahasa Arab batal. Yang kedua sudah nih tidak mengarah kiblat lagi. Kalau menoleh tadi kan makruh. Kalau tambah hajat. Ini kan mau sampai ke belakang sidin tadi saking panasnya paling sidin. Nanti batal berarti. Nah batal. Jadi itu nantilah kita secara khusus pembatal sholat dan makruh dalam sholat kita bahas juga setelah pembahasan kita rukun sholat ini selesai. Nah mungkin itu aja dulu untuk malam ini. Nanti kita lanjutkan masih sedikit tentang berkenaan dengan rukun sholat, penjelasan sujud, makruh-makruhnya dan sunat-sunatnya nanti di pertemuan kita selanjutnya. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah ya Alim ya Ta'alim wa warzuqna ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa naj'aluka shifa'an wa da'watin fa bi'amrika was-salat wa taqabbal.
اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة وطيبة في دين الدنيا والآخرة اللهم كان في ذلك العفاف واعف عنا اللهم بالسلامة والصحة والعافية علينا حضرنا وأن يكون حجات وغزة وسوسة البر والبحر واليوم من المسلمين ومن صراط الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين من بأس إذا وقنا ربنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.